kita memang harus dan diperbolehkan untuk peduli kepada orang lain atau mungkin mencintai orang lain. Tetapi sebelum kita peduli terhadap orang lain, kita harus mencintai diri kita terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back with me. Di video kali ini saya akan niatnya melakukan storytelling. Semoga kalian terhibur ya dengan isi ceritanya. Oke, daripada kelamaan, langsung aja, let's roll. Once upon a time, there lived a lovely princess. She had a happy family, good friends, and a comfortable life. She always cared about others. She is very cheerful, and she loves everybody. One fine morning, when she met her family. Good morning, sweetie. I'm fine. Where are you going? I should like to walk around the palace. Hi! You know my favorite time of day is when I get to say hi to you. Hi, princess. You alright? Sure. Hello, Mrs. Rachel. Good morning. How have you been? I'm good, a little busy. I've been working nonstop. Oh, Sunflower. Are you okay? I'll give you a drink. When a lovely princess alone, she looks sad. Then came an old woman. Why you look so sad? I'm confused. Everyone loves me, and my life is so good. Why? Why am I unhappy? This is for you. For what? Look at the mirror. What are you seeing? Myself. Ask her. If she loves herself. Ask her, is she okay? Are you okay? Nah teman-teman, gimana tadi ceritanya? Nggak seru ya? Nggak jelas. Nah jadi amanat dari cerita sebelumnya yaitu menceritakan bahwa kita memang harus dan diperbolehkan untuk peduli kepada orang lain atau mungkin mencintai orang lain. Tetapi sebelum kita peduli terhadap orang lain, kita harus mencintai diri kita terlebih dahulu. Karena jika kita sudah mencintai diri kita sendiri, sudah mengenal diri kita sendiri, maka kita pun akan mengenal Tuhan kita. Kita akan tahu siapa kita, dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, bagaimana kita harus hidup, tujuan mana yang akan kita capai, dan bagaimana caranya untuk bahagia. Dan satu hal yang harus kita ketahui, bahwa jika kita mengingat Allah, maka hati kita akan tentram. Hal ini berarti jika kita telah berbuat kebaikan, telah melakukan segala sesuatu dengan benar, tapi kita tidak bahagia, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah mencintai Allah? Apakah kita sudah mengingat Allah? Nah, hal ini juga berhubungan dengan cinta kita kepada tanah air. Di
kita terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mencintai negara kita ataupun orang lain, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mencintai diri sendiri. Berdasarkan cerita sebelumnya, jangan pernah memendam rasa sakit sendirian. Tegar apapun kita, sekuat apapun kita hanyalah manusia biasa. Mengungkapkan rasa sakit itu perlu. Kita bisa curhat pada keluarga atau mungkin orang terdekat seperti teman. Tetapi jika kita malu untuk mengungkapkan isi hati, kita harus ingat kita masih punya Tuhan. Kita bisa mencurahkan semua keluh kesah kita kepada Tuhan, karena Tuhan lebih mengerti diri kita dibandingkan kita sendiri, apalagi orang lain. Jangan sampai kita sibuk mempedulikan orang lain dan menjaga perasaan orang lain, tapi mengabaikan perasaan kita sendiri. Itu juga tidak baik. Atau mungkin di luaran sana ada yang selalu merasa kesepian, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Mungkin saja seseorang yang merasa kesepian itu tidak melihatnya atau tidak membuka mata lebar-lebar bahwa mungkin ada seseorang yang tidak mereka ketahui yang selama ini mendoakan mereka, peduli kepada mereka. Jadi intinya, kita boleh peduli terhadap orang lain, mencintai orang lain, tetapi kita juga harus mencintai diri kita terlebih dahulu. Love yourself. Oke teman-teman, nah mencintai diri sendiri itu berkaitan dengan trilogi ajaran agama Islam. Ada 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Trilogi ajaran agama Islam ini akan kita kaitkan dengan moderasi beragama. Pertama kita bahas dari ihsan dulu, karena sebelumnya kita membahas mengenai mencintai diri sendiri. Ihsan merupakan bentuk lain dari akhlak. Sumber utama dari ihsan adalah Al-Quran dan hadis. Ajaran akhlak yang tercermin dalam Al-Quran mengajarkan agar kita selalu berlaku baik kepada siapapun, baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun seluruh alam semesta. Al-Quran mengingatkan kita untuk berperilaku baik kepada diri sendiri. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 menjelaskan kita harus berlaku baik kepada diri sendiri khususnya, dan umumnya kepada keluarga dan orang di sekitar kita. Oke, yang kedua kita bahas mengenai moderasi beragama dalam Islam. Hubungan antara moderatisme dengan konsep Islam memiliki keterkaitan dengan keseimbangan dalam memahami syariat Islam. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah keseimbangan dalam menundukkan pemahaman antara teks dan realitas. Nah, syariat Islam cakupannya sangatlah luas, mencakup seluruh aspek dari norma di dalam agama. Syariat Islam bersumber dari Al-Quran yang memiliki ketentuan-ketentuan hukum spesifik dan juga berisi prinsip umum yang baik dalam kaitannya dengan hukum maupun moral. Demikian juga aturan-aturan yang berasal dari sabda Nabi Muhammad SAW yang terangkum dalam kitab-kitab hadis. Namun demikian, ruang pemahaman dan penafsiran umat Islam atas kedua sumber utama syariat sangat terbuka lebar, sehingga muncullah perbedaan pendapat. Nabi Muhammad SAW sendiri sudah memberikan sinyal bahwa perbedaan pendapat yang terjadi pada umatnya merupakan sebuah rahmat. Dan yang ketiga, yaitu moderasi beragama dalam iman. Dalam kaitannya dengan moderasi, iman adalah fondasi utama dari moderasi dalam sebuah ajaran agama Islam. Artinya adalah bahwa dalam berakidah, konsep moderasi diterapkan dalam kaitannya dengan keimanan seseorang maupun saat berhubungan dengan sesama umat muslim ataupun non-muslim. Imam Al-Ghazali, salah satu ulama terkemuka, mengingatkan kepada kita semua untuk tidak mengkafirkan sesama umat Islam. Imam Al-Ghazali mengkritik sejumlah orang yang dengan gegabah menuduh kekafiran kepada orang atau sekelompok orang yang berbeda dengannya. Nah, lebih lanjut, Imam Ghazali juga menjelaskan bahwa selama seseorang berpegang teguh dengan kalimat syahadat, ia tetaplah seorang muslim. Jadi itu adalah moderasi beragama yang berkaitan dengan trilogi ajaran agama Islam, yang salah satunya berkaitan dengan cerita yang telah kita tonton sebelumnya. Oke, dan untuk terakhir,
di situasi seperti sekarang ini, kalian jangan melupakan 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Dan ketiga, mencuci tangan. Dan jangan keluar rumah dahulu jika tidak sangat-sangat mendesak untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Rasa cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Terima kasih.